Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai, ucapkan salam. Selamat pagi guru. Guru siap. Siap. Oke, hari ini semuanya hadir? Hadir. Ada yang hadir? Berapa orang yang tidak hadir? 5 orang ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tanya sama kalian, apa perbedaan antara cerita dengan lagu? Cerita itu seperti apa sih? Nah, cerita itu harus pakai nada kah? Harus pakai musik kah? Tidak. Kalau lagu? Harus pakai apa? Musik. Kalau lagu pakai musik? Ada kata-kata dalam lagu. Kalau cerita, kalimat atau kata-kata yang hanya diucapkan atau ditulis. Apa tadi perbedaan musik dengan cerita? Kalau musik atau lagu? Jadi hari ini kita belajar tentang pengertian dan ciri-ciri puisi atau perbedaan antara puisi dan prosa. Ada yang pernah dengar apa itu prosa? Kalau puisi, pernah dengar puisi ya. Jadi oke. Puisi adalah jenis karya sastra yang menggunakan bahasa secara indah, terikat oleh rima, irama, bait dan baris, serta lebih mengutamakan pemadatan makna dan ekspresi emosi atau gagasan penuh yang memenuhi rima, bait dan baris. Sama seperti pantun, ada baitnya, ada baris, memiliki rima dan irama. Saat membaca puisi juga kita mempunyai irama, tapi tidak seperti orang menyanyi. Paham? Nah, kemudian ciri-ciri dari puisi itu ada bentuk, ditulis dalam bentuk baris dan baris. Kemudian bahasanya menggunakan bahasa yang padat atau kiasan majas. Nah, kemarin kita itu sudah pernah belajar puisi dan pantun. Dia menggunakan kalimat majas atau kalimat kiasan. Puisi modern lebih beda. Ada puisi juga yang namanya puisi modern, itu dibuat-buat untuk seperti menggambarkan perasaan sang penulis. Oke, kemudian prosa. Kalau prosa adalah jenis karya yang ditulis dalam bentuk rangkaian kalimat. Kalau tadi puisi menggunakan kata kiasan, kalau prosa itu dalam bentuk rangkaian kalimat yang membentuk paragraf dan bab. Prosa cenderung menggunakan bahasa yang lugas atau donatif dan tidak terikat oleh rima, irama, dan pola bait. Oke, nah di sini Ibu nanti akan membagikan kalian perbedaan puisi dengan prosa, ya. Kemudian ciri-ciri utama prosa itu ditulis dalam bentuk paragraf dan bab, menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan denotatif atau denotatif. Kalau tadi puisi menggunakan kata kiasan, kalau dia menggunakan bahasa yang luas. Matahari terbit, akan aku melihat matahari terbit pada pagi hari. Dia menggunakan kalimat yang luas atau menggunakan makna dari kata. Oke, sampai sini paham perbedaan antara puisi dengan prosa? Oke, Ibu akan bagikan lembar kerja kalian
kalian, silakan dilihat dulu perbedaan antara puisi dengan prosa ini. Nah, ini. Oke, sudah dilihat perbedaan antara prosa dan puisi? Coba lihat puisi di sini bagaimana? Apa bunyi puisinya? Yang teks puisi. Pagi hari Gloria kembali terbit. Bacakan prosa hasil diskusi kalian. Tidak bisa suaranya, yang lain dengar. Mari menjaga bumi. Di bumi ada banyak jutaan orang bergantung hidup dari alam. Meski menjaga lingkungan, haruslah kita berdatangan. Di bumi akan jutaan orang. Tuhan harus wajib menjaga alam serta menjaga laut dan juga daratan sebagai warisan untuk generasi masa depan. Oke, kalau ibu lihat prosanya si Jidan, kelompoknya si Jidan, dia masih mengikuti bentuk bait dan baris dari puisi. Ya, apa ciri-cirinya atau apa sifatnya dari prosa? Tidak memiliki paragraf atau bab. Ya, kalimatnya luas, tidak lagi tersusun seperti puisi. Tidak, dia hanya ditulis langsung saja. Yang membedakan dia ada tanda bacanya. Ya, banyak kelompoknya Jidan, siapa ini aja? Ilham, Fatwi, dan Rahman. Oke, sekarang ibu mau lihat contoh punyanya Rafli. Coba bacakan. Baca, Ismail, besar-besar suaranya Ismail. Aku melihat ada banyak jutaan orang yang bergantung hidup di bumi. Meskipun mereka tidak saling mengenal, kita harus rukun dan damai kepada orang lain. Di bumi ada banyak jutaan orang. Mereka semua harus wajib menjaga alam dan sekitarnya dan menjaga lautan yang dalam, dataran dan yang luas sebagai warisan untuk kita di masa depan. Masih berbaris. Ini bisa digabungkan saja kalimat-kalimatnya ya. Tidak usah ada lagi bait, langsung aja. Dia hanya membedakan adalah tadi yang ibu bilang, artinya makna yang kalian sudah buat di prosa itu sudah betul. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Rafli, Irwan, dan Arifin. Sudah selesai. Coba dibacakan prosanya. Ismail, minta sini Ismail yang baca. Mereka harus hukum dan damai. Di bumi yang ada jutaan orang, mereka wajib menjaga alam sekitar. Oke, semuanya tadi sudah mencoba membuat kalimat prosa dari puisi yang disingkat. Nah, cuma rata-rata itu kalian masih membuat prosanya dalam bentuk bait dan baris. Sedangkan sifat dan ciri-ciri dari prosa itu tidak menggunakan adat atau tidak terikat oleh paragraf, bait ataupun baris. Langsung aja ditulis. Ya, yang membedakan hanya titik atau tanda baca seperti titik dan koma. Paham sampai sini? Oke, silakan dikumpul tugasnya. Karena kalian sudah kumpul hasil diskusi kalian, ibu mau tanya, apa kendala atau kesusahan di dalam kalian membuat prosa? Apa? Apa kesusahannya di dalam
kata. Oke, terus apa lagi? Ya. Apa lagi? Pertama, cari kalimat yang luas, makna kata. Terus apa lagi? Cara menulisnya. Ya. Oke, hari ini kita belajar tentang bagaimana perbedaan antara puisi dan prosa. Mereka adalah karya sastra. Yang membedakan adalah kalau puisi itu menggunakan naja, baris, rima, dan irama. Susunannya tersikat. Kalau prosa dia juga karya sastra, namun sifatnya tidak terikat, paragrafnya, baitnya tidak seperti puisi. Dia menggunakan kalimat yang luas, tidak menggunakan majas seperti puisi. Paham sampai sini?